Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung. Bersama saya Mehdi Hairi, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bekas kantor asuransi jiwa di Kota Bogor yang telah kosong terbakar Senin dini hari. Alami krisis air bersih, warga desa Bantrangsana, Majalengka mencuci baju memakai air sungai yang keruh. Seorang perempuan dianiaya hingga dilindas motor karena pasangan sama jenis cemburu ia punya pacar baru seorang lelaki. Kita awali informasi pertama. Bangunan bekas kantor asuransi Jiwasraya Cabang Bogor di Jalan Raya Pajajaran terbakar hebat pada Senin dini hari. Api menghanguskan seluruh ruangan serta gudang dokumen penting. 6 unit damkar harus 2 kali bolak-balik karena sumber api kembali membara. Kobaran api dengan cepat melahap bekas bangunan kantor asuransi Jiwasraya Cabang Bogor di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor. Kebakaran yang terjadi pada Senin dini hari menghanguskan seluruh isi ruangan hingga gudang berkas penting. Kebakaran tidak menelan korban jiwa karena kondisi kantor tengah kosong tanpa penjaga. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari salah satu ruangan hingga menjalar ke bagian atap gedung. 6 armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi sempat kewalahan lantaran kobaran api nyaris menyambar gedung di sebelahnya. Soalnya kalau Sabtu Minggu, Selasa sama Kamis nggak ada yang jaga. Saya paling masuk Senin, Rabu sama Jumat. Yang habis apa aja nih? Ruangan apa aja? Yang ruangan depan, tapi barang-barang lagi kosong ya, udah pada nggak ada ya. Semua berkas? Berkas kurang tahu yang di belakang di berkas. Kalau berkas taruh di belakang. Api sempat padam tetapi kembali membara membuat petugas damkar harus datang 2 kali ke lokasi kebakaran. Tadi kebetulan masih ada bara di atas, jadi ada yang menghubungi kami, langsung merapat ke sini. Ini dugaan sementara apa nih, Pak? Harus pendek. Sementara harus pendek. Berapa ruangan yang habis, Pak? Ada 5 ruangan ya. Ada itu yang arsip aja, tapi saya kurang mengalami hal itu, tapi kayaknya masih ada arsip yang sedang lagi dipakai. Ini kantor. Belum diketahui taksiran jumlah kerugian, namun tumpukan berkas dokumen penting nasabah asuransi dipastikan ludes tak bersisa. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di pinggir rel kereta api setelah tubuhnya tertabrak kereta lodaya. Korban diduga sedang mencari tumbuhan atau rumput untuk obat alternatif. Warga berkerumun di sisi rel kereta Desa Balokang, Kota Banjar. Sesosok jenazah yang diidentifikasi bernama Eis Sahiroh tergeletak tak bernyawa setelah tertabrak kereta api lodaya jurusan Bandung-Solo. Korban adalah warga Kota Bogor yang sedang berkunjung ke rumah saudaranya di Kota Banjar. Saat kejadian, korban diduga sedang mencari tanaman atau rumput untuk kebutuhan obat alternatif. Sepertinya, korban tidak menyadari ada kereta lodaya jurusan Bandung-Solo hingga tubuhnya tertabrak dan meninggal di sisi rel kereta. Itu mau kemana, korban? Katanya sih mau nyari jukut, nyari rumput, nggak tahu buat apa. Buat obat anaknya katanya. Itu orang sini asli? Bukan orang sini. Katanya sih orang Bogor. Orang Bogor. Di sini sama? Kesini tuh ada keluarganya sih yang habis dari haji umroh. Jadi tamu itu ya? Iya itu. Perempuan? Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban. Setelah dilakukan identifikasi di tempat kejadian, korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Banjar untuk dilakukan visum. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Buruknya kualitas air di Desa Binangun, Banjar membuat warganya bergantung pada bantuan air bersih bertahun-tahun lamanya. Di musim kemarau, kualitas air di desa semakin buruk sehingga kedatangan tangki air bersih sudah menjadi suatu kebutuhan. Kedatangan mobil tangki berisi air bersih disambut bahagia warga Desa Binangun, Banjar. Warga datang dan mengantre, membawa ember hingga galon demi mendapatkan air bersih.
Krisis air bersih di Desa Binangun sudah menjadi masalah puluhan tahun. Di desa ini airnya cenderung berwarna kuning dan memiliki rasa asin, sehingga tak bisa dipakai untuk minum ataupun memasak. Terlebih lagi saat musim kemarau seperti ini, kualitas air semakin buruk. Warga desa tak mau harus bergantung pada bantuan air bersih setiap hari, dan mereka membeli air bersih untuk keperluan makan dan minum. Ini cuacanya lagi hujan, airnya tetap asin di sini mah. Kuning jadi nggak kepake gitu Pak. Nggak bisa diminum. Nggak bisa diminum. Ya, misalkan diminum, dipakai masak nasi saja nggak bisa. Airnya asin sekali. Ada berapa Satu RT lah, 60 tugu. 60 tugu. Ya sekitar 210 orang. Kalau bisa gitu, saya mengharapkan ada sumur bor yang kedalamannya lebih dari 50 meter. Barangkali mungkin airnya yang keluarnya nggak asin seperti sekarang. Meski krisis air bersih ini bertahun-tahun terjadi, belum ada satupun solusi dari pemerintah Kota Banjar. Yang diberikan hanyalah distribusi air bersih dengan mobil tangki. Warga juga meminta dibuatkan jalur pipa PDAM ke desa mereka, sehingga 200 warga di Desa Binangun bisa mengkonsumsi air bersih seperti layaknya warga lainnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Krisis air bersih dampak musim kemarau juga dirasakan warga Desa Bantrangsana, Majalengka. Bahkan warga terpaksa memakai air sungai yang keruh untuk mandi dan mencuci pakaian. Musim kemarau membuat debit air sungai Cideres Desa Bantrangsana, Majalengka menyusut. Meski begitu, warga tetap mencuci pakaian dan mandi di sungai dengan kondisi air yang keruh. Krisis air bersih terjadi sejak sebulan lalu. Selain sungai, sumur di rumah warga dan sumur bor milik pemerintah desa juga kering. Kondisi ini membuat warga harus membeli air kemasan untuk keperluan masak dan minum. Karena nggak ada air bersih. Nggak ada air bersih? Iya. Biasanya dari mana, Bu? Biasanya kan ada air bersih dari itu, membayar tiap bulan. Sekarang nggak ada, sering ditutup ke sininya. Kosong ya, Bu ya? Kosong, dari rebutan. Mendingan ke sungai cepat, biarpun nggak bersih gitu. Ini kan kotor, Bu, airnya. Apa? Nggak apa-apa? Ya, Nggak khawatir, Bu? nggak. Ini sudah berapa lama, Bu, kesulitan air bersih ini, Bu? Ya, sudah sebulan. Sementara warga lainnya menyiasati dengan membuat kubangan air di pinggir sungai sehingga bisa dialirkan ke bak penampungan air di dekat rumah mereka. Warga menggunakan mesin pompa untuk bisa mengalirkan air ke rumah-rumah mereka. Kubangan apa itu kubangan teh? Kubangan air untuk ke rumah. Ke rumah? Ya. Untuk mandi apa gimana, Pak? Ya, untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, buat cuci piring. Kondisi air sungai yang menyusut ini dimanfaatkan warga untuk menanam sayuran jenis kangkung untuk konsumsi sehari-hari. Warga berharap ada bantuan distribusi air bersih dari pemerintah yang dilakukan dengan segera. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka.